Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngintip dulu, ngintip. Ya udah. Eh, pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 tentang fungsi nonlinear dan penerapan dalam ekonomi. Ini cuma 25 slide. Bismillah ya. Semoga Anda paham yang saya jelaskan ya. Nanti ada juga kok di YouTube-nya Bina Sarana Informatika itu Matematika Ekonomi pertemuan ke-6 ada juga kok. Nanti kalau penjelasan saya dirasa Anda kurang paham, Anda bisa ke YouTube itu ya. Oke, tentang fungsi nonlinear. Kemarin kan kita ke fungsi linear ya, sekarang fungsi nonlinear dan penerapan dalam ekonomi. Oke, jadi kalau fungsi linear itu kan pangkat tertingginya 1. Kalau ini fungsi nonlinear itu lebih dari 1. Dalam hal ini kita hanya membahas fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu artinya fungsi yang mempunyai pangkat tertingginya 2. Rumusnya Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A, B, C adalah anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 namanya namanya fungsi linear dong ya. Oke, untuk memudahkan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, terlebih dahulu dicari ini rumus-rumus cepatnya. Jadi di sini titik potong grafik terhadap sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. Jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, nanti. Sama kan? Kalau baik linear maupun non-linear, kalau mencari titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Mencari titik potong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Yang kedua, titik potong grafik terhadap sumbu Y, sumbu min Y syaratnya X sama dengan 0. Sumbu Y, X syaratnya X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0, nih, X sama dengan 0 dimasukkan semuanya, kan berarti Y sama dengan C. Di titik yang diperoleh 0, C. Persamaan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Sumbu simetri apa? Nanti ada penjelasannya. Persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Koordinat titik puncak X, Y itu min B per 2A dan Y-nya min D per 4A, di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC. Bentuk grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki dua kemungkinan, yaitu parabola yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke atas dan terbawah itu dilihat dari sini. Jika A-nya itu positif, maka terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, maka terbuka ke bawah. Kalau begini gambarnya, ini adalah slide yang lalu, slide yang sebelum ini, linear ya, pertemuan 3 berarti pertemuan ke-4. Sebentar. Non-linear. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, berarti di sini ini namanya titik puncak. Titik puncak minimum. Ini terbuka ke bawah, titik puncak maksimum. Jadi koordinat titik puncaknya itu min B per 2A. Atau B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi nanti akar-akarnya jika persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah X 12 min B plus minus akar D per 2A.
dengan D, D-nya sama dengan akar B kuadrat min 4AC. Itu sebenarnya. Oke, sekarang balik lagi ke slide Anda. Jadi, parabola yang terbuka ke atas atau ke bawah, jika A-nya positif, maka parabolanya terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah titik minimum. Karena terbuka ke atas kan gini ya, terbuka ke atas, jadi dia titiknya minimum. Kalau ke bawah berarti titiknya maksimum. Oke, kemudian salah. Contoh, gambarlah garis grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Jawabnya berdasarkan, berarti kita cari dulu perpotongannya kan. Ini Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Diperoleh A sama dengan 1. A-nya ini kan, ini A sama dengan 1. Kita bisa lihat kan. A-nya ini A sama dengan 1, B-nya ini min 5, C-nya adalah 4. Titik potong grafik terhadap sumbu X jika Y-nya sama dengan 0, berarti X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Dibuat akarnya, X min 1 kali X min 4. Coba deh, X kali X ini dikalikan dulu ya. X kali X, X kuadrat, X kali min 4, min 4X, min 1 kali X, min 1X, min 1 kali min 4, plus 4. Jadi hasilnya X kuadrat min 5X plus 4. Itu. Nah, untuk akar-akarnya, itu akarnya kan dipecah ya, ini X min 1 kali X min 4. Jadi X min 1 sama dengan 0, X 1-nya sama dengan 1, X min 4, X 2-nya sama dengan 4. X min 4 sama dengan 0, maksudnya ini X-nya sama dengan 4. Jadi koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah 1,0 dan 4,0. Kemudian titik potong grafik terhadap sumbu Y syaratnya jika X sama dengan 0. Kalau 0, 0 dimasukkan semuanya, Y-nya sama dengan 4. Jadi, koordinat titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 0,4. Persamaan sumbu simetrinya, X sama dengan min B per 2A. Sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang lurus. Yang apa? Yang ini loh. Nanti ada deh. X sama dengan min B per 2A. Jadi, X sama dengan min 5, B-nya min 5 kan, 2A, A-nya 1. Jadi hasilnya 2,5. Titik koordinat puncak. Koordinat titik puncaknya memakai rumus D sama dengan B kuadrat. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Bentar. Ya, berarti sama dengan dimasukkan ya, B-nya min 5, min 4 kali 1 kali 4, min 4AC kan, A-nya 1, C-nya 4. Hasilnya adalah min 5 kuadrat 25, min 4 kali 4, min 16, sama dengan 9. Jadi, X, Y-nya, titik puncaknya ada di 2, 1 per 2, min 9 per 4. Dari mana? Dari yang ini loh. Dari ini. Mana tadi? Nah, titik puncaknya min B per 2A, min D per 4A. Min D per 4A. Itu min D per 4A kan? Min 9, D-nya 9 per 4A, A-nya 1. Jadi nanti titik ke koordinat puncaknya 2,5 dan min 2/4. Ini titik puncaknya min 2
Sebenarnya ini min 2,5 ya, min 2,5, di sini 2,5. Ini 4, titik potongnya 4 kan? Titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0, C-nya 4. Titik potong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Jadi akarnya 1 dan 4. Gitu. Nah, untuk persamaan sumbu simetri, sebentar. Persamaan sumbu simetri itu sebenarnya adalah ini. Persamaan sumbu min B per 2A. Ini ya, apa namanya? Titik puncak yang X. Min B per 2A. Ini. Min B per 2A. Ini persamaan sumbu simetrinya. Tuh. Udah ya. Ini kan min 2,5, titik puncaknya di sini. Di sini ini titik potongnya di sini ada 2. Sebenarnya ini ada lurusan yang surut gitu. Oke, contoh lagi. Diketahui fungsi non-linear x kuadrat plus 7x plus 10. Maka tentukanlah titik potong grafik terhadap sumbu x. Titik potong sama seperti tadi ya. Berdasarkan y sama dengan x kuadrat plus 7x plus 10, maka a-nya adalah 1. B-nya adalah 7, C-nya adalah 10. Titik potongnya itu, titik potong sumbu X itu jika Y sama dengan 0, masukkan. Y sama dengan X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, X kuadrat plus 7X plus 10 itu dibuat akar. Akarnya X plus 2, X plus 5. Kalau dikalikan itu menjadi dikalikan itu jadi C, 2 kali 5 10 plus 2 plus 5 10 plus 10 ya. Kalau dijumlahkan 7x, 2 plus 2 ditambah plus 5 sama dengan 7x. Jadi x plus 2 sama dengan 0, x min 2, x plus 5 sama dengan 0, yaitu x sama dengan min 5. Titik potong terhadap sumbu X-nya min 2,0 dan min 5,0. Kemudian, titik potong grafik terhadap sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan 0 kuadrat plus 7 kali 0 plus 10. Y-nya sama dengan 10. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 0,10. Persamaan sumbu simetri, itu min B per 2A, dimasukkan semua. B-nya 7, A-nya 1, hasilnya min 3,5. Koordinat titik puncak, jangan lupa min B per 2A, min D per 4A. Nih, 3,5 di 3,5 untuk X, Y-nya adalah, ini dimasukkan ya, D-nya, B kuadrat min 4AC. Hasilnya 9 per 4 kali 1. Hasilnya min 3,5, min 2,5. Ini hasilnya. Min 3,5, 2,5. Gitu ya. Oke, kemudian fungsi. Nah, tadi kita sudah membahas rumus matematikanya, matematika murni. Sekarang ke penerapannya. Jadi sebenarnya ada fungsi penawaran, permintaan. Kemarin udah ya. Sebenarnya ada juga tentang fungsi total biaya. Fungsi total biaya. Nah, jadi di sini tentukanlah keuntungan BEP dan daerah kerugian. Penerimaan total TR sama dengan PQ. Ini rumusnya. Penerimaan total TR sama dengan PQ. Kemudian keuntungan itu P sama dengan TR min TC. Nah, ini kan ada rumusnya sudah. Permintaan adalah 50 min 0,2 Q. Jadi TR sama dengan 50 dikurangi min 2 Q kali Q. Nah, ada Q kan? Kali Q. Ini kenapa ya? Oh, ya. P kali Q TR, TC, TR sama dengan P kali Q. P-nya kan ini 50 min 2 min 0,2 Q.
Jadi 50 min 0,2 Ki kali Ki. Hasilnya 50 Ki min 0,2 Ki kuadrat. Kalau keuntungan Pi sama dengan TR min TC. TR-nya tadi sudah ketemu 50 Ki min 2 Ki. Dikurangi TC-nya yang ini. 0,2 Ki kuadrat plus 10 Ki plus 360. Kurungnya dihilangkan. Hasilnya 50 Ki min 0,2 Ki kuadrat min 0,2 Ki kuadrat min kali min min ya, min 10 Ki min kali min lagi min 360. Hasilnya min 0,2 Ki kuadrat ditambah min 0,2 Ki kuadrat, hasilnya min 0,4 Ki kuadrat. Kemudian min 10 Ki ditambah 50 Ki sama dengan 40 Ki min 360. Itu rumusnya. Fungsi penerimaan total di sini TR sama dengan Ki kali P, sementara Ki kali A min B Ki, TR sama dengan A Ki plus B Ki kuadrat. Kalau memahami rumus agak susah ya, langsung ke soal. Kalau saya sih lebih gampang langsung ke soal. Titik puncaknya A per 2B, A kuadrat per 4B. Jadi kurva TR memotong sumbu Ki, jadi saat TR sama dengan 0. Di titik Ki sama dengan 0 dan Ki sama dengan A per B. Sumbu simetri Ki sama dengan A per 2B. Ingat sumbu simetri itu yang X, titik puncak yang X. Contoh, fungsi permintaan suatu barang D sama dengan P sama dengan 30 min Ki 3 Ki. Tentukanlah fungsi dan kurva penerimaan total. Penerimaan total saat banyaknya barang yang diminta konsumen sebesar 3 unit. TR sama dengan Ki kali P. Ya, berarti TR, P kali Ki bisa, boleh. Di asosiasi boleh. Ki kali P, P kali Ki sama saja. Ki, nah ini Ki kali P. Jadi Ki kali 30, Ki kali min 3 Ki. Hasilnya 30 Ki min 3 Ki kuadrat. Karena A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka TR sama dengan 30 Ki min 3 Ki kuadrat. Diperoleh A-nya 30 dan B-nya min 3. Dan B-nya adalah 3, tidak min ya. 3. Kemudian apa lagi nih? Titik potong terhadap sumbu Ki saat terjadi TR sama dengan 0 dan 10, TR sama dengan 0, 0,0 dan 10,0. TR sama dengan 0. Fungsi penerimaan dan kurva penerimaan. Sebentar. Titik puncaknya 30, penerimaan totalnya ini. Oke, fungsi penerimaan P sama dengan 16 min Ki kuadrat. Maka parabola terbuka ke bawah karena A kurang dari 0. Titik ekstrimnya min B per 2A. Begini, dan memasukkan rumusnya, sumbu koordinatnya ini. Oke, sebentar saya lihat-lihat dulu ya. Oke. Titik keseimbangan. Oke. Untuk yang ini bentar ya. Oke deh. Untuk fungsi penerapannya, fungsi non-linear penerapannya di video berikutnya aja ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.